Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, ternyata angka penderita stroke di Indonesia semakin meningkat. Dan bukan hanya dialami oleh usia senja, bahkan usia muda juga mengalaminya. Nah, mengapa demikian? Bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara pengobatannya? Di episode kali ini saya tidak sendiri, saya akan bertemu dengan Dr. Nurul, spesialis neurologi. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Nurul, spesialis neurologi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, Dr. Ekles sehat? Sehat selalu dok. Ya. Dokter, kita kan sekarang ada di salah satu pusat pelatihan atau gimnasium ya? Gimnasium, nah ini kita sekarang lagi ada di tempat gimnasium atau tempat latihannya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Oke, ya. Termasuk di dalamnya adalah pasca stroke ya, penyembuhan nah, pasca stroke benar. ya? Memang pasien di sini 70% adalah pasien stroke. Gitu. Oke, ya. nah berhubungan dengan episode kali ini kita akan membahas mengenai stroke. Ternyata angka stroke di Indonesia kan semakin meningkat nih. Betul setiap tahun tuh naik terus dok. Naik terus ya? Iya, kemarin saya baru mendengar pemaparan Kepala BPJS dan juga Pak Menkes, katanya stroke di Indonesia ini udah 1,1 juta. Wow. Jadi tiap tahunnya naik terus. Nah, stroke ini kan merupakan tingkat kematian dan kecacatan 3 terbesar di Indonesia. Di Indonesia katanya ya? Iya. Ya, karena iya. Karena tiga di atas ya? Iya, benar, 3 di atas. Itu kenapa demikian? Karena mungkin rakyat kita nih, masyarakat kita belum tahu, belum aware ya gimana sih cara pola hidup sehat sehingga bisa mencegah terjadinya stroke. Dan bahkan bukan hanya menyerang usia senja aja, betul. Usia muda ada case 10 tahun, umur 10 tahun udah menderita stroke. Itu kenapa demikian? Iya. Nah ini saya kasih case termuda saya, pasien umur 14 tahun. 14 tahun? Iya. Okay. Penyebabnya adalah pasiennya ternyata obesitas. Penyebab lainnya tidak ada. Tapi memang ada beberapa faktor lain, misalnya ada penyakit jantung bawaan, ya, atau mungkin gangguan darah yang dibawa dari lahir gitu, seperti itu. Oke, nah mungkin juga pemirsa pengen tahu dok, apa sih penyebab tertinggi stroke yang misalnya datang ke pengobatan biasanya kan karena faktor penyakit atau kebiasaan, paling tinggi apa sih dok? 70% stroke itu disebabkan karena darah tinggi. Hipertensi. Okay. Ya. Yang kedua adalah diabetes mellitus. Nah, yang tidak kalah penting adalah merokok. Penyebab lain nggak ada, faktor resiko lain nggak ada, tapi ternyata pasiennya merokok. Atau dok, stres. Stres ya? Nah, hati-hati deh, jangan sampai kita stres berlebihan. Gitu. Ya, setuju. Jadi perhatikan juga bagi pemirsa di rumah yang mengalami hipertensi, diabetes mellitus, karena itu 2 tertinggi yang menyebabkan stroke. Jadi memang harus rutin berkala diobati ya. Benar dok. Gitu ya. Satu lagi dok, jantung juga loh dok. Jantung juga ya? Atau jantung, kolesterol itu juga. Juga berpengaruh. Iya. Yang penyakit metabolik ya? Iya, penyakit metabolik benar. Nah ini menjadi kekhawatiran mungkin di masyarakat juga ya, dan mungkin menjadi pengetahuan juga di masyarakat karena kan stroke semakin meningkat, bukan hanya usia senja tapi usia muda juga. Tapi bagaimana sih kita mengenal ciri awal kalau terkena stroke? Yang mungkin menjadi perhatian bagi pemirsa di rumah. Iya, yang paling penting nih dok, stroke itu sifatnya mendadak ya, dan paling mudahnya gini, tadinya normal-normal aja, sekarang tiba-tiba misalnya ada kelemahan anggota gerak, jadi lumpuh sebelah, atau perot, wajahnya miring sebelah, ya, atau misalnya kebas sebelah. Nah, atau gangguan komunikasi, gangguan bicara, pasien awalnya bisa bicara, sekarang nggak bisa sama sekali, atau nggak ngerti pembicaraan kita. Bicara pelo ya gitu ya? Iya, pelo atau afasia dok. Afasia, ya? Jadi pasien tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa mengerti kita ngomong apa, gitu. Nah, bisa juga terjadi penurunan kesadaran. Misalnya pada pasien-pasien stroke perdarahan itu bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan penurunan kesadaran, ya, seperti itu. Dan juga satu lagi dok, nyeri kepala hebat yang sebelumnya itu belum pernah dirasakan. Jadi intinya kalau ada keluhan yang sebelumnya belum pernah dirasakan, udah deh amannya langsung ke dokter. Oke. Nah, periode time yang memang kita harus segera ke dokter itu berapa lama supaya mungkin masyarakat tahu? Namanya golden period. Golden period. Iya, jadi kita baiknya
ketika stroke itu langsung segera datang karena menit pertama itu sangat berharga. Nah, golden time-nya itu 4,5 jam. Jadi baiknya ketika kita stroke kurang dari 4,5 jam kita harus segera ke rumah sakit. Tentu yang fasilitasnya lengkap. Oke, nah dokter bilang tadi kan ada juga yang memang lumpuh setengah biasanya asimetris secara mendadak. Nah, kenapa demikian biasanya kalau di stroke ya? Ini berkaitan dengan fungsi otak. Jadi otak itu kan punya fungsi satu motorik. Ketika kena di saraf-saraf motorik, maka dia terjadi kelemahan anggota gerak. Kalau misalnya dia kena di saraf sensoriknya, dia kenanya sebelah, ini bisa berupa kebas atau nggak berasa, atau berasa dingin atau malah terasa nyeri atau panas gitu. Kalau ketika kena fungsi bahasanya, maka dia bisa terjadi gangguan bahasa ya. Atau ketika kena fungsi memorinya bisa juga dia gangguan memori gitu. Seperti itu. Jadi tergantung otaknya. Tergantung kena di bagian mana. Nah, karena memang stroke ini ada perdarahan di otak ya. Bisa ya? Berupa perdarahan di otak atau penyumbatan di otak. Penyumbatan. Gitu. Ya, setuju banget. Nah, ini juga apalagi yang mungkin yang menderita stroke ataupun ada keluarga yang mengalami stroke, ini bisa disembuhkan nggak dok? Bisa. Bisa ya? Kalau tahap akhir atau maksudnya kalau udah parah gimana? Bisa disembuhkan atau gimana? Oke, ini memang stroke itu depends on, tergantung pada satu berat ringannya saat datang, terus telat enggaknya ditangani, terus luas atau enggaknya stroke itu sendiri di otaknya tuh seberapa luas sih sel yang kena gitu. Jadi tapi bisa disembuhkan dok. Tapi memang kalau pada tahapan yang berat dia bisa menyebabkan sequel. Sequel itu gejala sisa. Gejala sisa. Iya, jadi bisa tidak 100% normal gitu. Jika memang klinisnya berat atau terlambat diobatin. Terlambat diobatin. Betul. Benar banget. Seperti kita lihat nih, dalam Jinaskin kan banyak yang dalam tahap pengobatan ya. Iya, benar. Ini namanya apa ya dok? Fisioterapi. Fisioterapi, betul. Fisioterapi. Berarti ini pengobatan pasca stroke ya? Pengobatan pasca stroke. Oke. Nah, kapan dilakukan? Kapan dilakukan? Fisioterapi itu baiknya dilakukan sesegera mungkin. Pada hari kedua baiknya, tapi dengan syarat jika tanda-tanda vitalnya bagus. Jadi pasiennya udah stabil dulu, baru kita bisa lakukan fisioterapi. Gitu. Jadi fisioterapinya mulai dari tahapan pasif, digerak-gerakin nih sama terapisnya. Lama-lama nanti latihan duduk, latihan berdiri, latihan jalan gitu. Oke, ada prosesnya ya? Iya, ada prosesnya. Dan kecepatannya, penyembuhannya tergantung juga dari diri kita ya? Betul, tergantung dari kondisi fisik kena stroke-nya. Iya, si pasien. Dokter Nurul, ini kan kita lihat lagi fisioterapi semua ya, tapi apakah tubuh akan kembali normal dengan fisioterapi? Iya, bisa. Jika memang klinisnya ringan di awal dan cepat ditangani, itu bisa kembali normal. Oke, gitu. Apalagi ini ada banyak pasien ya yang melakukan fisioterapi. Nanti saya akan kasih lihat dokter pasien-pasien kita yang lagi fisioterapi. Boleh ya? Boleh. Kita akan wawancara pasien ya? Iya. Oke, pemirsa penasaran, nanti setelah yang satu ini kita akan wawancari pasien yang sedang merawat ya, atau sedang melakukan fisioterapi. Fisioterapi. Setelah yang satu ini.